Cat Eye Cosmic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Rahmawati Aprilia Melayanti, saya di kelas 03 SAKP 012. Perkenalkan, nama saya Ika dari 03 SAKP 012. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nurul Hafido dari kelas 03 SAKP 012. Hai, perkenalkan, nama saya Fitri Purwanti dari 03 SAKP 012. Kode etik adalah berupa norma-norma yang diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya serta hidup di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangannya, yaitu ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. Fungsi kode etik. Fungsi kode etik ada 3, yaitu 1. Memberikan pedoman bagi para profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah adanya campur tangan dari luar organisasi profesi mengenai hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Oleh karena itu, etika dalam profesi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanis bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi dan juga karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi tersendiri. 4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran bagi para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Dampak apabila tidak ada kode etik. 1. Terjadinya penyalahgunaan profesi. 2. Adanya kemungkinan setiap individu untuk mendahului atau mengutamakan kepentingan pribadinya. Contohnya seperti korupsi. 3. Kemungkinan mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak ada pedoman. 4. Apabila tidak adanya kode etik, seseorang bisa saja memberikan image yang buruk dari profesinya kepada masyarakat. Kode etik akuntan serta pelaksanaannya. Kode etik akuntan itu sendiri meliputi 8 butir pernyataan yang merupakan hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. 8 butir tersebut adalah tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis, dan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Tanggung jawab editor. Auditor bertanggung jawab untuk memeriksa atau menjalankan audit agar mendapat informasi apakah laporan keuangan telah bebas dari kesalahan saji atau bahkan kecurangan. Beberapa tanggung jawab auditor, yaitu yang pertama, salah saji versus tidak material. Dianggap tidak material apabila kesalahan-kesalahan tersebut belum dikoreksi. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi. 2. Keyakinan memadai. Dalam standar audit, keyakinan memadai sebagai tingkat yang tinggi. Tapi sebuah laporan keuangan tidak dapat dipastikan telah bebas dari salah saji material.
karena sebagian bahan audit merupakan sebagian dari sampel populasi penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks dan sangat sulit seorang auditor mendeteksi adanya kesalahan saji dalam sebuah laporan keuangan. 3. Kesalahan versus kecurangan. Kesalahan adalah salah saji dalam sebuah laporan keuangan yang tidak disengaja. Namun, kecurangan adalah salah saji yang disengaja. 4. Skeptis profesional. Dalam pengauditan harus dilakukan secara skeptik profesional, yaitu sikap kritis dalam penilaian atas bahan bukti dalam audit. 5. Tanggung jawab auditor. Dalam mendeteksi kesalahan, auditor bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja dalam kesalahan perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi. 6. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Auditor harus mampu mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. 7. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal adalah sebuah pelanggaran hukum. 2 contoh tindakan ilegal adalah pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dan perlindungan lingkungan. Tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal adalah 1. Mempertimbangkan terhadap laporan keuangan. 2. Mempertimbangkan dampak dari tindakan ini terhadap hubungan KAP dengan manajemen. Ketiga, auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Laporan akuntan. Laporan merupakan hal yang esensial dalam penugasan audit dan assurance karena laporan berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Pada akhir pemeriksaannya, dalam pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas 1. Lembar opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Kedua, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan atau audit file work terjadi peristiwa penting yang jumlah material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembar opini. Dalam hal ini, tanggal laporan akuntan mempunyai 2 tanggal. Yang pertama, selesainya pemeriksaan, dan yang kedua, tanggal terjadinya peristiwa penting tersebut. Unsur-unsur laporan keuangan. 1. Suatu judul yang memuat kata independen. Yang kedua, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. Yang ketiga, suatu pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor. Terletak pada pernyataan pendapat di atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. 4. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. 5. Suatu pernyataan bahwa standar auditing mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditingnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. 6. Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 7. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. 8. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam suatu hal yang material posisi keuangan perusahaan keuangan pada tanggal neraca dan hasil usaha arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia. 9. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin usaha kantor akuntan publik. 10. Tanggal laporan auditor. Jenis-jenis pendapat akuntan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSAP, ada 5 jenis pendapat akuntan. 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasan penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit standar. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Pendapat tidak wajar. Dan 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.